وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bedah buku 35 kisah saat maut menjemput. Bukunya mana Pak Ustadz? Ada bukunya. Tulis saja di www.google.com. Buku ini saya tulis ketika saya sedang dikejar-kejar kematian. Gak bisa ceramah, gak bisa tausiah, duduk di rumah. Disitulah saya menulis bagaimana Nabi meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, asyaduna meninggal. Bagaimana ketika para ulama-ulama meninggal, ternyata semuanya akan meninggalkan dunia ini. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Mau pejabat, mau orang kaya, mau orang ganteng, mau orang cantik, mau orang terkenal, mau alim ulama, dia hanyalah daging, tulang, kuku, bulu, darah, jantung berdetak, nafas berhembus, paru-paru menyaring nafas, buah pinggang menyaring darah, sampai masanya jantung berhenti, nafas pun stop, dan kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jantung berhenti berdetak, maka darah berhenti mengalir. Kalau darah berhenti mengalir, dia berubah menjadi nanah. Nanah makanan cacing tanah orang yang meninggal dalam kuburan. Mulai 24 jam menggelembung kulit-kulitnya, usus perut membesar 5-7 hari. Kalau sudah usus pecah, bola mata keluar, kuku copot, daging retak-retak, lalu kemudian membusuk kulit kepala, lepas. Jangan bayangkan, nanti nggak bisa tidur malam. Saya tidak sedang membayangkan orang lain, tapi bayangkanlah diri kita. Rambut yang selalu kita perhatikan, belilah sampo anti ketombe. Tubuh yang selalu kita perhatikan, belilah pelembab anti kulit retak-retak. Pada akhirnya semua akan mati menghadap Allah. Usus meletus, mata melotot keluar biji mata, kuku copot, daging retak, pecah. Datanglah hewan yang paling tajam hidungnya. Walaupun dia tidak punya hidung, tapi hidungnya paling tajam. Penciumannya dari jarak 1 kilometer. Kalau kita dikubur di sini, digali liang lahat di sini, 1 kilometer ke sana, 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke depan, mereka akan datang mencium bau yang luar biasa. Makhluk itu bernama cacing. Besok yang mancing hari Ahad, gali tanah ambil cacing. Apa kata cacing? Hari ini kau tusuk aku, nanti sampai masanya kau akan mati, ku bawa gengku. Apa kata cacing ketika mencium bau? Serbu, kata cacing. Kita semua akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi Ustaz Abdul Somad tidak bersedih. Kenapa? 5 orang geng anak soleh akan memimpin pembacaan Al-Fatihah dari Bekasi untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah, kata mereka. Baca sekarang pun gak apa-apa. Bacakan Al-Fatihah untuk orang yang hidup boleh. Kenapa? Bertawassul kepada Allah bi barakati suratil Fatihah. Ibu, anaknya sekolah keluar kota, jauh, nggak bisa pulang, atau ada saudara yang sakit, bacakan untuk kesembuhan saudaraku, mudah-mudahan sakit. Al-Fatihah dibacakan. Selesai baca Fatihah langsung masuk telepon. Alhamdulillah Bu, gimana kabarnya? Udah meninggal. Kalau dia sakit berat, menderita, lebih baik hidup atau mati? Maka selalu kita katakan, kita bacakan Al-Fatihah untuk kesembuhannya. Bertawassul kepada Allah bisirril Fatihah. Mudah-mudahan anak kita soleh solehah, dijauhkan dari malapetaka, bencana narkoba, sabu-sabu, mati sakau, geng motor, LGBT, seks bebas, virus HIV AIDS. Bisirril Fatihah. Gitu. Nanti kalau ada kiai, ulama ngajak baca Al-Fatihah, betul-betul dibaca. Betul-betul dibaca 7 ayat dari basmalah sampai waladhdallin. Amin. Ketika kita baca amin,
malaikat-malaikat ikut mengucapkannya amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Ini banyak orang sekarang ketika kiai membaca, marilah kita mohon kepada Allah bisiril Fatihah. Apa yang kau baca tadi? Entah. Baca Fatihah dengan makharijul huruf, dengan bacaan yang tepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang dapat diambil dari tablik akbar di Bekasi malam ini? Di antaranya adalah persatuan masyarakatnya, DKM-DKM-nya 10 ngumpul, pejabat tokoh masyarakat, alim ulama, polisi, TNI, Polri datang semua. Maka hubungan baik kita ini kita pakai untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ada yang di depan melihat wajah Ustadz, ada yang di belakang melihat tengkuk Ustadz, ada yang di kanan, di kiri, semuanya mendapatkan pahala yang sama, mudah jalannya menuju surga Allah. Ustadz Somad ini ngomongnya enak sekali. Bukan kata saya, itu hadis Nabi. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia cari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Yang membuat kita tidak masuk surga malam ini cuma satu saja. Apa? Belum mati. Yang mau masuk surga silakan mati duluan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati melainkan dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Siap jaga persatuan, siap teruskan program silaturahim DKM, siap hadiri maulid keliling tiap bulan. Ingat, kita ngomong siap di masjid, jangan ada dusta di antara kita. Disaksikan oleh para malaikat pertemuan kita malam ini. Betul? Kalau ada yang nantang-nantang, mana malaikatnya? Mana malaikat? Jangan marah, diam aja, senyum aja, diamin aja. Kalau dia tetap nantang, mana malaikatnya? Tenang, malaikat maut sudah di jalan, bro. Nanti sampai akhirnya kau juga akan mati. Gagah, perkasa, berkuasa, punya uang, terkenal, populer, kaya raya, sampai masanya tua, sampai masanya sakit, sampai masanya mati. Dulu pakai proses begitu, muda, kaya, tua, sakit, mati. Sekarang enggak panjang-panjang, masuk rumah sakit, mati. Bahkan ada yang enggak perlu sampai masuk rumah sakit, sedang minum kopi, mati, sedang ceramah, mati, sedang tegas, mati. Mati tidak perlu dicari, karena dia insya Allah akan datang sendiri. Betul apa betul? Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di dalam kotak yang dipaku. Begitulah perbuatan orang musyrik jahiliyah dulu. Dia buat kotak, kemudian dia paku, dia masuk ke dalam. Ditanya sama temannya, kenapa kau bersembunyi dalam kotak yang dipaku? Mudah-mudahan aja malaikat maut nggak bisa masuk. Siapapun akan mati menghadap Allah. Michael Jackson masuk ke dalam kotak hampa udara, berharap tidak mati, mati juga. Semuanya akan menghadap Allah. Tinggal lagi apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Ini pelajaran yang kedua dari buku belah buku kisah saat maut akan menjemput. Bacaan-bacaan maulid tadi yang diulang-ulang oleh para habaib dan kiai alim ulama, didengar oleh telinga, maka itu akan terngiang-ngiang waktu kita nanti mau sakaratul maut. Jadi kalau ditanya orang, ngapain maulid lagi, maulid lagi, maulid lagi? Ini kan bukan Rabiul Awal lagi. Ini sudah Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Kenapa kalau pertemuan ada baca maulid? Berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saat mau sakratul maut itu, orang yang suka bersolawat dibantu waktu sakratul maut ringan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ketika ruhnya keluar, lalu kemudian pertanyaan mungkar nakirnya dapat solawat dimudahkan.
ma rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Kemudian nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, idza sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal bi'aru fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ketika dibangkitkan di kubur dimudahkan, ketika ditimbang amalnya, fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dialah hidupnya diridhoi Allah. Tapi jangan gara-gara ayat ini ibu nggak diet lagi. Kenapa? Kan yang berat timbangannya hidupnya diridhoi Allah Pak Ustaz. Timbangan amal maksudnya, bukan timbangan badan. Orang yang bersolawat maka dimudahkan nanti ketika hisab, wal afwa indal hisab. Orang yang banyak bersolawat dimudahkan ketika meniti titian ihdinas siratal mustaqim. Orang yang banyak bersolawat maka dia paling dekat nanti di surga Jannatul Firdaus, aqrabu majlisan, dekat majlisnya. Jadi kalau ditanya kenapa maulid, majelis maulid itu sesungguhnya adalah majelis sodakoh. Mentang-mentang tadi keluar uang masuk kotak, betul sodakoh, tapi utamanya adalah majelis solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Akhlakul Mustafa, akhlaknya Rasulullah. Sudah acara maulid keliling, ngajinya dengan habaib dan ulama, tapi acara nikahnya masih pakai keyboard tunggal, artisnya pakai rok pendek. Pulangnya tak perlu lagi diceritakan, sakit hati ibu nanti. Maka undanglah saat walimah anak nikah pakai hadrah, saat akikah pakai hadrah, saat sunatan pakai hadrah. Setuju? Saya berapa kali nggak datang acara walimah. Ustadz Somad ini katanya kalau diundang wajib datang. Seringkali dia ceramah, idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang. Ustadz sudah kami undang, undangannya diantar ke rumah, yang lain pakai WA. Ustadz dikirim undangannya langsung datang ke rumah. Kenapa Ustadz nggak datang? Aku datang. Kok nggak ketemu kemarin? Aku nggak masuk ke dalam. Kenapa nggak masuk? Waktu aku mau masuk kalian sambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Ngapain saya masuk? Daripada jatuh bangun mendingan pulang. Kita mau masuk, dia sambut dengan lagu cinta satu malam. Itu kan kumpul kebo. Mohon maaf, ada anak-anak. Dia sambut dengan lagu selimut tetangga. Ngapain dibahas? Ini perbuatan maksiat. Selingkuh itu indah. Nauzubillah. Lagu-lagu itu menginspirasi, mengajak orang berselawat kepada Nabi. Iramanya indah-indah, dilakukan oleh anak muda. Saya senang sekali malam ini yang menyanyikan hadrah itu anak-anak muda, laki-laki. Laki-laki semua tadi kan? Kadang ini ada maulid Nabi yang nyanyi perempuan, lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Perempuan itu suaranya bagus baca Quran, suaranya bagus sholawatan, tapi kalau dilihat laki-laki yang tidak mahram, suami orang melihat istri orang. Banyak perempuan pakai jilbab bagus, pakai baju bagus, wajahnya glowing di depan suami orang, di depan istrinya sendiri seperti mak lampir, nyi blorong, sundel bolong, suster ngesot. Hafal semua nih Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi malam ini Masya Allah tabarakallah, majelis salawat kita insya Allah diridhai Allah, disenangi Rasulullah. Kenapa? Karena tidak campur antara laki-laki dan perempuan. Masya Allah tabarakallah. Ini yang baik-baik ini kita bawa insya Allah. Apa pelajaran dari Bekasi? Silaturahimnya terjaga. Apa pelajaran dari Bekasi?
cerita judulnya tepat mengingat mati, supaya masyarakat ini diingatkan pada mati. Wa kafa bil mauti wa'iza. Ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan tazkirah. Dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Siapa yang menasihati Ustadz Abdul Somad? Nggak ada. Nggak ada orang menasihati saya sampai sekarang. Saya datang ke Kiai, Kiai tolong nasihati saya. Saya kalau tausiah, saya cari para alim ulama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, minta nasihat, minta doa. Mereka nggak kasih nasihat. Mereka katakan, ya Ustaz sudah tahulah, sama-sama saja kita berdoa kepada Allah. Nasihat yang paling dalam yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi. Kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu, dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum. Ada rumah yang dibangun, ada rumah yang dikendalikan, ada rumah yang diatur. Sekian tahun nabung untuk buat rumah. Rumahmu berapa harganya? 3M. Wow, hebat sekali 3M, 3 kali minjam. Ada rumah yang tidak pernah kita lihat, rumah yang tidak pernah kita jenguk, rumah yang tidak pernah kita pedulikan, tapi kita akan tinggal di sana. Lebih lama di rumah kita atau di taman pemakaman umum? Lebih lama di kuburan. Di rumah kita paling kita tempati. Ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Enggak ada. Paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun. Itu pun kalau umur kita 75 tahun. Umur 25 bangun rumah atau mewarisi rumah bapaknya. Kita cerita bukan rumah bapak kita, bukan rumah kakek kita, rumah kita tempati cuma 50 tahun. Setelah itu kita masuk liang lahat. Yang meninggal tahun 1945 saat ditembak oleh Belanda, sampai sekarang berarti dia sudah dikubur berapa tahun? Maka sampai masanya nanti hari kiamat, ada yang di liang lahat sampai 100 tahun, ada yang sampai 1000 tahun lamanya. Apa yang sudah kau persiapkan amal jariah? Yatsba'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, anaknya datang, jamaah semua datang, tapi cuman sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu mereka masukkan ke dalam. Setelah itu mereka kemudian naik ke atas. Mereka ambil pacul, cangkol dan skop. Mereka katakan mari kita timbun, kita injak biar padat. Setelah itu ditancapkan kayu nisan. Setelah itu mereka pun berdoa. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Anaknya nangis pada hari yang pertama. Hari kedua dia mulai tersenyum. Kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090. Tapi kalau anakmu soleh, dia akan bangun di tengah malam. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gimana anak ibu? Ingat dengan suami ibu? Ingat dengan ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Malam-malam saya bangun jam 2, saya dengar di samping kamar ada baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lalu saya pun bangun Pak Ustadz, senangnya hati saya, anak saya baca Quran untuk ayahnya. Begitu saya buka pintu kamar, ternyata TV belum mati Pak Ustadz. Mudah-mudahan anak kita termasuk yang tetap kirim Yasin untuk kita tiap malam. Kita pesankan ke mereka supaya tahajud, berzikir, berdoa. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlilku. La ilaha illallah tahlil, subhanallah tasbih, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, salawat.
Lalu kemudian dia bawa anak istrinya baca Quran. Wa idza khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz, fahuwa hasanun, sepaling bagusnya sekhatam Al-Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup khatam Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Dan kalau tidak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah, level paling tinggi sekhatam. Tak sanggup sekhatam Yasin, tak sanggup Yasin, Ummul Quran. Itulah tadi yang Pak Bupati mengajak kita, mari kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah pun tidak mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kau balaskan untuk ayahmu? Berapa kali dia tidak jadi ganti baju hari raya demi uang sekolahmu? Sekolahmu memang online, tapi bayarannya offline. Berapa kali ibumu tidak jadi hari raya buat kue demi untuk sekolahmu, demi untuk air susumu, demi untuk makan minummu. Meregang nyawa dia melahirkan. Andai kau gendong dia dari Bekasi ke kota Makkah, tawaf 7 putaran, sa'i Safa dan Marwah, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Betul ibu? Ternyata ibu tidak ada yang teriak waktu melahirkan. Kenapa? Dia pingsan di operasi. Lahir. Ustadz, walaupun operasi sesar itu sakit loh Ustadz. Ustadz kan nggak pernah merasakannya, karena rasaku bukan rasamu Ustadz. Kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan mereka perempuan. Ketika hormonnya berlebih di awal kehamilan, dia muntah-muntah. Respon hidungnya sangat tajam. Suami yang dulu kata dia buah hati belayan jiwa, cintaku setengah napasku pergi, baunya minta ampun. Lalu kemudian yang awalnya rahim itu kecil, lalu mulai membesar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya ususnya menjadi kecil, makannya susah, napasnya terhalang. Lalu kemudian tulang belakangnya mulai melengkung. Lalu ketika melahirkan anak, seperti patah-patah tulang rusuknya. Itulah ayat yang disebut dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Tak ada yang bisa membalas kelemahan-kelemahan itu, dan tidak ada yang sanggup membahasnya. Kalau saya bahas bagaimana lemahnya perempuan saat mengandung, perempuan itu mengandung lemah di atas lemah. Kata ibu-ibu, alah Ustadz kayak pernah aja. Maka kita balaskan. Yang ibunya masih hidup, mudah-mudahan masih sempat berbakti kepada orang tua. Yang ibu bapaknya sudah meninggal dunia, nasihat kematian, ziarah. Jangan nunggu mau Ramadan, jangan nunggu mau Idul Fitri, besok hari libur bawa anaknya ziarah. Ini sekarang banyak orang ziarah, bapaknya baju hitam, istrinya baju hitam, anaknya baju hitam, hitam-hitam semua, sampai di tempat pemakaman langsung foto. Habis itu update status, man in black. Apa ini? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah saat di tempat pemakaman baca doa, assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Oh, bacaannya panjang Pak Ustaz. Ya, tapi kami bacaannya pendek. Apa bacaannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa minimalis. Apalah salahnya cetakkan doa ziarah kubur? Tanya nanti panitia berapa ongkosnya buat baliho besar seperti ini, buat doa ziarah kubur, tempel besar-besar di dekat pemakaman TPU. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Coblos nomor. Daripada baliho yang gak jelas ujung arahnya, nyangkut ke pokok kayu, diambil Satpol PP, dibakar, mendingan di samping kuburan, mengingatkan orang. Andai pun dia tidak lapuk, maka mengalir sampai hari kiamat. Inilah dia amal-amal kita. Apa saja amal kita yang akan mengalir? Waladun salihun, anak yang soleh, shadaqatun jariyah. Itulah uang yang masuk ke dalam kotak-kotak tadi. Beli semen, batu bata, kerikil, atap, tenda, lampu, AC, mihrab, mimbar, kipas angin.
itu semua akan mengalir. Siapa yang mewakafkan tanah masjid ini dulu? Siapa yang membangunnya? Siapa yang ngasih semen? Siapa yang ngasih kosen? Siapa yang ngasih kaca? Kita tidak tahu, tapi pahalanya dari mulai tadi petang sampai malam, sampai sholat subuh besok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Ramadan, tarawih, witir, idul fitri, idul adha, hari raya kurban, sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke liang lahat. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Al-Mustaqim. Siapa yang buat? Pak Kapolsek. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Siapa yang buat? Ustadz Somad. Sudah ada? Belum lagi. Tapi insya Allah kalau kita berniat sebelum mati mesti ada. Saya diundang ke Jambi, diajak untuk meresmikan masjid. Jalannya jauh, naik mobil. Dalam hati saya, mau dibawa kemana lagi? Begitu sampai, musola kecil. Ya Allah, apa kelebihan musola ini? Apa kelebihannya? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolsek. Saya sebagai Kapolsek, kumisnya melintang. Saya sebagai Kapolsek di tempat ini, Pak Ustadz risau karena tidak ada tempat sholat. Orang sholat di kamar. Maka saya kumpulkan di antara anak-anak buah saya. Kita beli semen, batu bata, akhirnya jadilah musola ini. Dan saya bertekad kalau siap yang meresmikannya adalah Ustadz Somad. Oh, begitu kronologisnya. Dan orang tidak berani nolak. Kasih semen, siap. Jadilah musola. Jabatanmu tak lama, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Presiden kita, proklamator kita, Insinyur Soekarno cerdas. Di saat Indonesia tidak semakmur sekarang, uangnya tidak banyak, baru saja diserang oleh Belanda dan Jepang, dia sempat berpikir untuk membangun masjid terbesar di Asia Tenggara. Itulah dia Masjid Istiqlal. Sampai Presiden Amerika pun masuk ke dalam. Semua orang-orang yang masuk ke dalam Masjid Istiqlal itu kalau masuk berdecak kagum seperti melihat kucing. Wow, amazing, kata dia. Apa amazingnya? Tiangnya banyak sekali. Luar biasa. Sampai sekarang mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Berganti lagi zaman. Akhirnya setiap kabupaten, setiap kota di Indonesia ada masjid, punya ciri khas, punya ciri khas. Apa dia? Bangunannya tidak pakai kubah, tapi pakai atap seperti masjid kerajaan Islam Demak, bangunan Wali Songo. Dan itulah dia sampai sekarang disebut dengan Masjid Muslim Pancasila. Sampai hari kiamat akan mengalir pahalanya. Maka kita pun berpikir, jangan mati sebelum bangun masjid. Saya nggak bisa bangun masjid Pak Ustadz, bangun musola, nggak apa-apa. Surau Pak Ustadz, oke. Langgar Pak Ustadz, nggak apa-apa. Orang Jawa dilanggar nggak mati, karena dia berzikir di dalam langgar, dalam surau. Hanya saja surau, langgar dan musola tetap di dalamnya usolli sunatan tahiyatal masjid, karena di sana ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bedanya cuman nggak ada sholat Jumat. Ini masjid kita ini ada, ini surau apa langgar apa musola? Ini masjid. Dari mana Ustaz tahu masjid? Ada mimbarnya, ada sholat Jumat. Di tempat kami ada mimbar Pak Ustaz, tapi nggak ada sholat Jumatnya. Berarti itu mimbar dangdut. Mimbar tempat khotib naik ke atas menyampaikan khutbah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku pesankan kepada kamu, takutlah kepada Allah. Laki-laki yang gagah perkasa, sehat, tidak musafir, tidak sakit, maka dia mesti mendengar wasiat takwa yang disampaikan dari mimbar. Kenapa tablik akbar kita tidak dibuat di dalam masjid? Barulah sadar, karena kalau dibuat dalam masjid tidak muat. Ini masjid nampaknya kekurangan, bukan kekurangan jamaah. Banyak sekarang masjid kekurangan jamaah, tapi di Bekasi masjid kekurangan tempat. Insya Allah panjang umur sehat badan, masjid ini semakin besar insya Allah. Amin. Kalau mau tahu berhasilnya tablik akbar malam ini, lihat subuh besok. Kalau subuh besok sopnya bertambah, berhasil. Tapi kalau cuman pemain inti,
Yang azan tetap itu. As-salatu khairum minan naum. Hancurlah kita. Tapi begitu besok as-salatu khairum minan naumnya luar biasa. As-salatu khairum minan naum. Semua anak-anak datang dia ke masjid semua. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak Ustadz Somad tausiah kemarin, anak saya rajin sholat duha Pak Ustadz. Cuman ada yang mengganggu pikiran saya. Kenapa Bu? Doanya pakai kunut. Itu namanya subuh kesiangan Bu. Pas ditanya sama ibunya, kenapa kamu sholat subuhnya jam 8? Masih syukur aku sholat subuh, kawanku gak sholat sama sekali. Ini logika terbalik, otaknya sungsang. Kalau mau lihat dunia boleh lihat ke bawah, tapi kalau untuk akhirat lihatlah orang yang istiqomah ke masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid ke masjid. Lihat tuh anak muda ke masjid terus, tertulis di bajunya biker subuhan. Zuhur hilang. Sedangkan subuh yang berat lawan ngantuk aja dia datang. Sedangkan subuh yang matanya lelap, tidur pulas, mengigau, tetap dia lawan datang ke masjid. Apalagi zuhur asar yang melek. Sedangkan zuhur subuh saja siap dia jadi imam, padahal suaranya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi kalau cuman nggak bersuara. Allahu Akbar. Memang berawal kalau mau jadi imam, imam zuhur dan imam asar. Anak-anak muda. Nanti kalau ditanya, datang anak gadis, anak-anak cewek bilang, bang, aku siap jadi, aku ingin mencari imam, aku siap, tapi zuhur dan asar ya. Maka kalian pun mesti pintar-pintar. Kalau mau tulis update status besok, aku mau cari imam maghrib, subuh dan isya. Yang zuhur ngantri dulu. Berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi kebutuhan, akhirnya kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Tadi tausiah saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang jam 10 kurang 10. 60 menit kita bersama, sesuai tertulis di botol minuman santri. Oh, botolnya kecil, 330. Berarti udah lewat, mestinya setengah jam tadi. Wa kulli mujahidin lillah